Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Farida Mere dengan NIM 1121048. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas 4 topik materi, yaitu yang topik pertama, ini ketahanan nasional modern, yang kedua, Project Citizen, yang ketiga, penegakan hukum di Indonesia, yang penegakan hukum yang adil di Indonesia, yang keempat, wawasan Nusantara. Oke, kita lanjut saja untuk topik yang pertama, yaitu ketahanan nasional di Indonesia. Pengertian ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi ketangguhan nasional dan keuletan dalam menghadapi dan juga mengatasi segala macam tantangan dan juga ancaman, gangguan serta hambatan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Pengertian ketahanan nasional dalam konsep 1968, yaitu ketahanan nasional adalah sebuah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala macam kekuatan, baik yang berasal dari luar atau dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung, pasti akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Ciri-ciri ketahanan nasional: yang pertama, memfokuskan dan mempertahankan kelangsungan hidup. Yang kedua, mampu menghadapi dan mengatasi ancaman, hambatan, dan gangguan dari luar dan dalam negeri. Yang ketiga, ketahanan nasional berpedoman pada wawasan nasional berdasarkan cara pandang bangsa dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri. Dengan memiliki sifat mandiri, maka ketahanan nasional dipercaya tetap, tangguh, kuat, dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, dinamis, yang artinya bersifat tidak tetap dan bisa meningkat ataupun menurun mengikuti kondisi suatu bangsa. Yang ketiga, wibawa. Wibawa dalam arti ketahanan nasional adalah suatu pandangan yang sifatnya menunggal, yaitu dapat mewujudkan kewibawaan nasional. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Sifat konsultatif dan kerjasama yaitu menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Nah, di sini adapun fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional berfungsi sebagai dasar nasional yang bertujuan untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional, wilayah, intersektoral, maupun multidisiplin. Di sini kita akan masuk untuk topik yang kedua, yaitu Project Citizen. Project Citizen adalah satu instruksional yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil. Manfaat Project Citizen untuk memotivasi dan memperdayakan para siswa dalam menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan yang demokratis melalui penelitian yang intensif mengenai masalah kebijakan publik di sekolah atau di masyarakat tempat mereka berinteraksi. Kita masuk pada langkah-langkah model pembelajaran Project Citizen. Yang pertama, mengidentifikasi masalah kebijakan publik dalam masyarakat. Yang kedua, pemilihan masalah. Yang ketiga, pengumpulan informasi terkait masalah. Yang keempat, pengembangan suatu portofolio. Yang kelima, penyajian portofolio. Yang keenam, kajian pengendapan atas pengalaman belajar yang ada.
masuk pada topik yang ketiga, yaitu penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum adalah proses terlibat dalam penegakan atau benar-benar penegakan peraturan hukum seperti pedoman, perilaku lalu lintas, atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Alasan penegakan hukum yang berkeadilan yaitu dengan adanya keadilan dalam penegakan hukum, diharap hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara. Dengan kata lain, selalu melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, dan ketentraman warga negara. Dan hukum harus diterapkan konsisten agar terciptanya pendamaian dan kesejahteraan warga negara. Di sini ada tujuan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, mengubah pola pikir masyarakat. Yang kedua, mengembang budaya hukum. Yang ketiga, jaminan kepastian hukum. Yang keempat, pemberdayaan hukum. Yang kelima, pemenuhan keadilan. Di sini kita akan masuk untuk topik yang keempat, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Di sini ada fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional, yaitu mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia, yaitu mengarah pada batas wilayah Indonesia agar terhindar dari sengketa. Yang ketiga, wawasan pembangunan seperti unsur politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang keempat, konsep ketahanan nasional. Sini kita akan masuk pada asas wawasan Nusantara. Ada asas solidaritas, asas kejujuran, asas kesamaan tujuan, asas keadilan, asas kerjasama. Dan itu saja hasil presentasi dari 4 topik yang dibahas tadi. Sekian dan terima kasih.